Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari FM23E ingin menjelaskan mengenai informasi dari tetes mata dan salep mata. Kelompok kami beranggotakan 6 orang dengan saya, Eka Nirmala, kemudian ada Teh Elis Susilawati, ada Nendia Fitri, Ivana Sarah Namadir, Firda Amalia Jauza, dan Febrianti. Langsung ke pendahuluan. Baik, perkenalkan saya Ivana, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Mengapa edukasi obat mata penting? Karena gangguan mata seperti iritasi, konjungtivitas, dan infeksi ringan sering terjadi di berbagai usia. WHO melaporkan bahwa 2,2 miliar orang di dunia mengalami gangguan penglihatan, dan hampir separuhnya bila dicegah. Di Indonesia, gangguan penglihatan juga menjadi masalah kesehatan mata Oh, maaf, kesehatan mata terbanyak. Paparan polusi dan kebiasaan buruk seperti menyentuh mata dengan tangan kotor serta penggunaan obat mata yang tidak sesuai aturan turut memperpengaruhi kondisi. Masih banyak masyarakat yang memakai obat mata tanpa memperhatikan cara pakai, sterilitas, dan waktu kadaluarsa. Rendahnya kepatuhan penggunaan obat mata menurunkan efektivitas pengobatan. Oleh karena itu, edukasi penggunaan obat mata yang benar sangat penting untuk mencegah komplikasi dan meningkatnya keberhasilan terapi. Mengapa KIE obat mata penting? Yang pertama, penggunaan obat mata yang salah bisa membahayakan kesehatan mata. Yang kedua, banyak masyarakat masih kurang paham cara pakai yang benar. Yang ketiga, KIE bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pasien. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, sediaan optalmik. Itu jenis sediaan optalmik adalah bentuk sediaan obat yang khusus dibuat untuk digunakan pada mata. Kata optalmik berasal dari Yunani, optalmos yang berarti mata. Karena digunakan pada organ yang sangat sensitif, sediaan optalmik harus memenuhi persyaratan khusus, yaitu yang pertama itu steril, bebas kuman, bebas partikel asing. Selanjutnya itu ada pH mendekati pH air mata 7-4. Selanjutnya itu ada osmolaritas sesuai agar tidak menimbulkan iritasi. Sediaan optalmik adalah semua bentuk obat yang dibuat untuk digunakan mata. Dengan bentuk paling umum adalah tetes mata dan salep mata, dan harus selalu steril serta aman bagi jaringan mata yang sensitif. Selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada jenis sediaan optalmik. Untuk tetes mata atau eye drops, yang pertama bentuknya itu larutan atau suspensi steril. Untuk fungsinya digunakan untuk pengobatan lokal seperti infeksi, alergi, mata kering, dan glaukoma. Kelebihannya mudah digunakan dan efeknya cepat. Kekurangannya cepat dibilas oleh air mata. Durasi kerjanya sangat singkat. Selanjutnya jenis sediaannya salep mata atau eye ointment. Bentuknya itu sediaan semi padat berbasis lemak steril, misalnya petrolatum. Fungsinya untuk menangani infeksi berat, iritasi, atau digunakan malam hari. Untuk kelebihannya memberikan waktu kontak obat yang lebih lama. Kekurangannya itu mengaburkan penglihatan sementara, kurang nyaman untuk siang hari. Untuk contoh produk dan indikasinya, yang tetes mata ada tetes pelumas atau air mata buatan untuk mata kering atau iritasi ringan. Yang kedua, antibiotik topikal digunakan untuk infeksi bakteri seperti konjungtivitas bakterial. Yang ketiga, ada antihistamin untuk reaksi alergi pada mata. Yang keempat, ada steroid digunakan untuk peradangan mata yang serius.
Yang kelima ada obat glaukoma menurunkan tekanan intraokular. Dan yang terakhir ada antivirus digunakan pada infeksi herpes mata. Selanjutnya, contoh produk salep mata. Salep mata biasanya memiliki basis minyak dan bertahan lebih lama di permukaan mata, sehingga lebih cocok digunakan pada malam hari atau pada kasus infeksi berat. Contohnya ada salep antibiotik, eritromisin, dan tetrasiklin. Yang kedua ada salep kombinasi antibiotik dan steroid digunakan pada infeksi dengan peradangan berat. Yang terakhir ada salep pelumas untuk mata kering berat atau sebagai pelindung selama tidur. Baik, selanjutnya ada cara pakai tetes mata. Yang pertama-tama yaitu dengan mencuci tangan dengan sabun hingga bersih, lalu miringkan kepala ke belakang, tarik kelopak mata bawah dengan lembut hingga membentuk kantung kecil, dekatkan ujung penetes ke mata tanpa menyentuh permukaan mata, teteskan satu tetes ke dalam kantung mata, lihat ke bawah selama beberapa detik, lepaskan kelopak mata perlahan, lalu pejamkan mata selama 1 sampai 2 menit, tekan lembut sudut dalam mata, saluran air mata dengan jari, lalu bersihkan cairan berlebih dari sekitar mata dengan tisu bersih. Pastikan ujung botol atau penetes tidak menyentuh mata agar tetap steril dan aman. Lalu selanjutnya ada cara pakai salep mata. Yang pertama-tama yaitu cuci tangan hingga bersih. Pastikan ujung tub salep tidak menyentuh permukaan apapun. Posisikan kepala sedikit menengadah. Pegang tub salep dengan satu tangan. Lalu tarik kelopak mata bawah dengan tangan lain hingga membentuk cekungan. Lalu tekan tub perlahan hingga salep keluar sesuai dosis yang dianjurkan. Setelah itu, oleskan salep secara langsung ke dalam cekungan kelopak mata bawah. Tutup mata selama sekitar 2 menit agar salep menyebar merata. Bersihkan kelebihan salep dari kelopak mata dengan tisu bersih, lalu bersihkan bagian ujung tub salep dengan tisu kering yang dibersihkan. Salep mata yang sudah dibuka tidak boleh digunakan lebih dari 30 hari karena risiko kontaminasi oleh kuman. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, aturan penyimpanan sediaan mata. Obat mata bersifat pribadi, tidak boleh digunakan bergantian meskipun dalam satu rumah untuk mencegah penularan infeksi. Yang pertama, tetes mata multidose, yaitu mengandung pengawet. Dapat digunakan maksimal 30 hari setelah kemasan dibuka. Simpan pada suhu 15-30 derajat Celcius, jauh dari cahaya dan panas. Kemudian yang kedua, tetes mata single dose, yaitu tidak mengandung pengawet. Gunakan dalam waktu 24-72 jam setelah dibuka, dan setelah digunakan, sisa obat tidak boleh disimpan kembali. Kemudian yang ketiga, salep mata. Salep mata disimpan pada suhu 15 hingga 30 derajat Celcius. Hindari dari paparan sinar matahari langsung. Kemudian, tutup rapat setelah digunakan dan tidak boleh digunakan lebih dari 30 hari setelah dibuka. Dan jangan menyentuhkan ujung tub ke permukaan mata atau benda lain. Baik, selanjutnya untuk kesalahan umum dan efek samping. Kesalahan umum yang yang sering dilakukan oleh pengguna dari tetes mata maupun salep mata itu pada penggunaannya tidak melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Sebaiknya seperti yang sudah dipaparkan oleh teman saya barusan, segala sesuatu untuk pemakaian tetes mata maupun salep mata dianjurkan untuk melakukan cuci tangan. Kemudian meneteskan lebih dari 1 tetes. Sesuai dengan anjuran lebih baik menggunakan tetesan per dosisnya. Kemudian menyentuh ujung botol mata ke mata. Terkadang penggunaan tetes mata maupun salep mata tidak sengaja terkena dengan mata kita sendiri. Lebih baik segera dibersihkan dan kembali ke steril. Terus menggunakan obat yang kadaluarsa. Nah,
Sesuai yang tadi sudah dijelaskan, kebanyakan obat kadaluarsa sudah 30 hari setelah dibuka. Jika sudah 30 hari, itu sudah dikatakan keluarsa karena sudah keluar dari masa BUD-nya. Kemudian adanya pengguna lupa lepas lensa kontak saat meneteskan. Ini mungkin terjadi pada beberapa pasien yang menggunakan lensa kontak. Kemudian efek samping yang perlu diwaspadai adalah adanya mata merah, iritasi ringan, serta pandangan kabur sementara. Jika terjadi reaksi berat ataupun reaksi alergi yang tidak diinginkan, hentikan pemakaian dan langsung konsultasikan kepada dokter. Untuk kesimpulan, obat tetes dan salep mata merupakan sediaan steril yang harus digunakan dengan cara yang benar untuk menjaga aktivitas dan keamanannya. Tetes mata cocok untuk efek yang cepat, sedangkan salep mata memberikan durasi kerja lebih lama. Penggunaannya harus memperhatikan kebersihan dikarenakan salep mata maupun tetes mata adalah sediaan steril. Teknik pemberian yang tepat dan juga waktu penyimpanan setelah dibuka yaitu BUD-nya. Hindari penggunaan bersama antar individu untuk mencegah penularan infeksi. Patuhi petunjuk pemakaian dan konsultasikan dengan tenaga kesehatan jika ada keluhan yang tidak nyaman. Mungkin cukup sekian. Ini berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan berdasarkan info-info yang kami paparkan barusan. Cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.